Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Fifitrofia dari kelas 10 AKL 2, nomor absen 25. Saat ini saya ingin membahas tentang komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kalian tahu nggak sih apa sih komunikasi daring itu? Komunikasi adalah sebuah proses pemindahan dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca atau menulis dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan. Komunikasi daring membutuhkan media seperti HP, laptop, tablet, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi daring. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Yang kedua, dukungan pengendalian jarak jauh sehingga memungkinkan pengguna mengendalikan komputer dan perangkat dari jarak jauh. Dan yang ketiga, mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Serta ada manfaatnya nih, komunikasi daring. Yang pertama yaitu pusat informasi. Komunikasi daring memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, motivasi. Komunikasi yang dilakukan dalam media daring ini tidak terbatas, sehingga memudahkan seseorang untuk bertukar informasi. Komunikasi tersebut dapat berupa motivasi untuk memberi semangat seorang komunikan. Yang ketiga, ekspresi diri. Teknologi yang semakin modern ini membuat seseorang dengan mudah mengekspresikan emosinya masing-masing, terutama di media sosial. Yang keempat, interaksi sosial. Interaksi sosial dalam komunikasi daring tidak perlu melakukan proses tatap muka. Meskipun begitu, komunikasi tetap akan berjalan efektif dengan menggunakan aplikasi seperti aplikasi Messenger, media sosial, surat elektronik, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada membentuk komunitas. Berbagai individu yang menerapkan komunikasi daring dalam interaksi sosial dapat berkomunikasi antara individu lain dengan individu lainnya dengan membentuk suatu komunitas. Yang terakhir, ada meningkatkan kreativitas. Adanya komunikasi di kalangan masyarakat dapat meningkatkan kreativitas seseorang loh. Media sosial yang tergolong sebagai media dalam komunikasi daring ini dimanfaatkan untuk mengekspresikan kreativitas masyarakat. Nah, di komunikasi daring ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu efisiensi biaya, yaitu tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi melakukan tatap muka, sehingga komunikasi daring bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, efisiensi waktu. Komunikasi bisa dilakukan dengan cepat tanpa membuang-buang waktu dengan melakukan perjalanan. Yang ketiga, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi dalam jaringan internet mendorong yang terbiasa diam di dunia nyata menjadi aktif berkomunikasi di dunia maya. Dan yang keempat, ada meningkatkan partisipasi. Karena terbukanya jalur komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang bisa berpartisipasi dalam diskusi. Nah, sekarang kita kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan perangkat khusus. Jadi, dalam pelaksanaannya, komunikasi membutuhkan adanya software dan hardware. Yang kedua, tidak mewakili emosi pengguna. Gerakan tubuh, raut muka, intonasi bicara merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga, banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak dan membuat bingung si penerima. Dan yang keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi dalam jaringan tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Nah, sekarang jenis-jenis komunikasi daring, yaitu ada dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai medianya yang terjadi bersamaan dan real time.
Contohnya WA, BBM, Line, Skype, dan lain-lain. Sementara itu, komunikasi daring asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat yang dilakukan secara tertunda atau tidak harus dalam waktu yang sama. Contohnya email, website, forum, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk pada proses komunikasi data sinkron dan asinkron. Kita bahas yang sinkron dulu. Komunikasi data secara sinkron merupakan bentuk komunikasi data yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi. Sinyal clock tersebut akan tersulut pada setiap pengiriman bit yang pertama dengan perubahan bit data yang dapat diketahui oleh penerima dengan sinkronisasi melalui sinyal clock. Nah, yang asinkron yaitu komunikasi data secara asinkron adalah suatu komunikasi data yang tidak memerlukan sinyal clock sebagai sinkronisasi. Namun, pengiriman data ini harus diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. Sinyal clock merupakan baud rate dari komunikasi data yang dibangkitkan oleh penerima maupun pengirim data dengan frekuensi yang sama. Jika nilai baud rate berbeda, maka tidak akan pernah terjadi komunikasi. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. Yang sinkron, kelebihannya yaitu kecepatan transmisi yang lebih cepat karena pada sinkron tidak menggunakan bit tambahan setiap mengirimkan paket data. Kekurangannya apa? Kekurangannya memungkinkan terjadi error atau masalah yang lebih tinggi karena kerjanya yang membutuhkan sinyal clock yang lebih cepat untuk menerima paket data secara serempak. Dan yang asinkron, kelebihannya yaitu perbedaan sinyal clock pengirim dan penerima tidak berpengaruh karena sinkronisasi dilakukan tiap pengirim sehingga kemungkinan terjadi masalah lebih kecil. Dan kekurangannya, kecepatan transmisi rendah dan memerlukan sinkronisasi mulai awal dan akhir karakter data yang akan dikirim atau diterima. Sekarang masuk pada implementasi komunikasi sinkron dan asinkron. Yang pertama ada pesan instan. Pesan instan dibagi menjadi dua, yaitu pesan instan teks dan pesan instan video. Pesan instan teks contohnya seperti BBM, WA, Telegram, Line, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Serta pesan instan video contohnya Google Hangouts. Yang kedua ada email. Electronic mail atau email merupakan cara berkomunikasi secara surat menyurat. Email merupakan surat elektronik sehingga pesan yang dikirimkan berupa data digital. Kelebihan email dibandingkan surat menyurat biasa yaitu yang pertama, email akan langsung terkirim ke alamat tujuan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, email dapat menampung lampiran berupa file digital. Dan yang terakhir, sebagian besar email tidak memerlukan biaya selain untuk koneksi internet. Yang ketiga ada blog dan vlog. Blog adalah website log yang berisi jurnal, artikel, atau informasi online yang pembuatannya berurutan berdasarkan tanggal penerbitan dan konten terbarunya selalu berada di urutan teratas. Terdapat dua jenis blog yaitu hosted dan self-hosted. Vlog adalah blog yang berisi konten video. Pada pembuatannya, vlog dapat menggunakan layanan yang tidak berbayar seperti video atau Vimeo sebagai host video Anda. Yang keempat ada media kolaborasi dokumen daring atau online dokumen. Media kolaborasi dokumen daring tersebut adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Google Drive. Menggunakan kolaborasi dokumen daring yang terdapat dalam Google Drive dapat membantu Anda untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan kelompok secara lebih cepat dan efektif meskipun jarak setiap anggota berjauhan. Yang kelima, layanan penyimpanan file daring online cloud storage. Dokumen yang Anda miliki dapat disimpan dalam jaringan dengan menggunakan beberapa layanan seperti Google Drive, Dropbox, dan Cloud. Google Drive akan memberikan layanan penyimpanan tidak berbayar sebesar 5 GB untuk dokumen Anda. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.